Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Harap kalian semua masih dalam keadaan sehat, baik, serta semangat untuk mengikuti pelajaran Umi di hari ini. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai materi tentang tata surya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Nah, sebelumnya komponen pembelajaran dalam pembelajaran tata surya ini kan udah Umi bilang terbagi menjadi 3. Yang bagian A, B, dan C. Nah, bagian A sudah kita bahas semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai bagian B, yaitu gerakan bumi dan bulan terhadap matahari. Nah, oke. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai pergerakan bumi terhadap matahari atau pergerakan bumi itu sendiri. Gitu ya. Jadi pergerakan bumi itu ada 2. Yang pertama ada rotasi, yang kedua ada revolusi. Apa itu Umi rotasi? Oke. Rotasi di sini ialah gerakan bumi mengelilingi porosnya, atau gerakan bumi mengelilingi dirinya sendiri atau berputar di tempat yang sama. Itulah dia maksudnya gerakan bumi mengelilingi porosnya. Jadi dalam satu kali bumi mengelilingi dirinya sendiri atau mengelilingi porosnya, atau mengelilingi satu tempat yang sama, itu membutuhkan waktu 24 jam. Dia membutuhkan waktu 24 jam. Atau 24 jam ini sama dengan berapa? 1 hari. Nah, that's why waktu 1 hari di bumi itu berlangsung selama 24 jam. Nah, jadi seperti itu ya, Nak. Jadi kenapa di bumi itu 1 harinya 24 jam? Kenapa nggak 28 jam? Nah, itu bergantung kepada apa? Gerakan bumi, gerakan rotasi bumi. Kalau gerakan rotasi planet Mars beda lagi waktunya. Jadi 1 hari di bumi dengan 1 hari di Mars dengan 1 hari di Jupiter itu berbeda. Nah, paham ya? Jadi gerakan rotasi bumi ini menyebabkan adanya waktu 1 hari di bumi, atau gerakan rotasi planet menyebabkan waktu 1 hari di planet tersebut. Nah, khususnya bumi itu berotasi dari arah barat ke arah timur. Nah, jadi bumi barat di mana? Barat di sini. Timur di mana? Timur di sini. Jadi bumi itu berotasi dari barat ke timur. Berarti dari barat ke timur. Nah, gini dia. Barat ke timur. Nah, seperti itu. Gimana contohnya Umi? Nah, ini dia. Ya kan, dari barat di arahnya ke belakang, dari barat ke timur. Nah, inilah gerakan rotasi bumi. Jadi kalau titik awal bumi itu berotasi dari titik, misalnya dari titik ini, kembali lagi gerakannya ke titik ini, itu waktunya satu hari. Nah, paham semuanya? Itu dia kalau gerakan rotasi bumi. Nah, ini dia lagi contohnya gerakan rotasi bumi. Nah, ini poros bumi. Nah, bumi berotasi dari barat ke timur. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada yang disebut dengan revolusi. Nah, apa ini revolusi? Yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, ini bumi udah mengelilingi matahari. Pada apa? Pada orbitnya, pada lintasannya. Nah, berapa lama Umi waktu bumi mengelilingi matahari dari titik awal sampai kembali lagi ke titik awal? Nah, 1 kali bumi berevolusi atau mengelilingi matahari membutuhkan waktu selama 365 hari. Selama 365 hari. 365 hari ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 tahun. That's why waktu 1 tahun bumi itu sebanyak atau selama 365 hari.
Nah, jadi seperti itu. Udah tahu ya semuanya bahwa kenapa satu tahun di bumi itu 365 hari, kenapa nggak 400 aja, Umi? Nah, jadi bukan karena kesepakatan, tapi karena gerakan bumi terhadap matahari, yaitu disebut dengan revolusi. Nah, itu dia. Jadi revolusi bumi menyebabkan waktu 1 tahun di bumi. Nah, apakah sama revolusi di bumi dengan di Jupiter? Ya, berbeda. Nah, berbeda. Jadi waktu 1 tahun di bumi dengan waktu 1 tahun di Jupiter itu berbeda. Contohnya gimana, Umi, gerakan si bumi mengelilingi matahari? Nah, ini dia. Ini dari titik awal ke titik awal, nah ke titik selanjutnya, titik awalnya di sini ya, sampai kembali lagi di matahari, sampai kembali lagi ke titik ini dinamakan dengan waktu revolusi bumi. Nah, gitu. Jadi bumi berevolusi terhadap matahari sambil dia berotasi, tengok nih, nah, sambil berotasi, sambil berevolusi. Jadi bumi setiap pergerakannya itu menggerakkan sekaligus dua gerakannya, itu rotasi dan revolusi. Paham? Nah, jadi kalau Umi tanya, waktu rotasi bumi itu ada 24 jam. Berarti berapa kali bumi berotasi selama 1 bulan? 30 kali. 30 kali bumi berotasi selama 1 bulan, ya kan? Selama 1 tahun bumi berotasi berapa kali? 365 kali, gitu ya kan? Nah, dalam 1 tahun berapa kali bumi berevolusi? 1 kali. Paham ya? Kalau 2 tahun 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi gerakan rotasi dan revolusi menyebabkan waktu 1 hari untuk rotasi bumi dan menyebabkan waktu 1 tahun untuk revolusi bumi. Paham sampai di sini semuanya? Oke, mudah-mudahan kalian semua paham. Nah, kemudian kita ke gerakan bulan. Nah, kita tahu bulan ini merupakan satelit alami pada bumi. Nah, jadi bulan ini juga bergerak. Nah, bulan ini juga bergerak. Nah, gerakan bulan ada 3. Nah, kalau bumi itu ada 2, gerakan bulan ada 3. Yang pertama, bulan itu berotasi. Nah, layaknya rotasi bumi seperti itu juga lah bulan. Tapi dia berotasi terhadap dirinya sendiri kan. Nah, jadi dia bulan itu juga berotasi, yaitu bulan bergerak mengitari porosnya sendiri. Bulan bergerak mengitari porosnya sendiri. Seperti bumi tadi, dia bergerak mengitari porosnya sendiri. Kemudian yang kedua, bulan itu berevolusi terhadap bumi. Nah, dia juga mengelilingi bumi. Bulan ini mengelilingi bumi. Nah, seperti bumi mengelilingi matahari, bulan juga mengelilingi bumi. Nah, gerakan yang ketiga, bulan bersama dengan bumi. Nah, karena bulan ini kan satelitnya bumi, jadi dia tetap nempel ke bumi. Bersama-sama berevolusi terhadap matahari. Nah, bulan bersama dengan bumi berevolusi terhadap matahari. Umi, jadi gimana tuh gerakannya? Nah, seperti ini ilustrasi gerakannya. Nah, ini rotasi bulan ya, Nak. Nah, ini rotasi bulan. Loh, bulan itu tidak menghasilkan cahaya. Nah, ini bulan berotasi. Oke. Nah, kemudian, ini dia. Bulan bersama bumi berevolusi mengelilingi matahari. Nah, seperti ini dia. Oke, sambil bulan berotasi, sambil bulan berevolusi terhadap bumi, sambil bulan juga berevolusi bersama bumi terhadap matahari. Nah, ini dia. Makanya gerakan pada bulan ada 3, yaitu rotasi, revolusi terhadap bumi, bersama dengan bumi berevolusi terhadap matahari. Nah, itu dia gerakan pada bulan dan bumi terhadap matahari. Nah, kenapa terhadap matahari? Ya, karena matahari
matahari merupakan pusat dari tata surya. Nah, pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini aja. Nah, Umi harap kalian semua paham dengan penjelasan Umi. Oke, that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.